Halo Sobat, update kabar dunia daily hari ini. Perang Rusia vs Ukraina di hari ke-12. Pada hari ke-12 ini, Rusia sudah tembakkan 600 rudal ke Ukraina. Militer Rusia dilaporkan telah menembakkan total 600 rudal sejak militer Rusia ke Ukraina dimulai pada tanggal 24 Februari lalu. Saat ini, diperkirakan sekitar 95% kekuatan tempur Rusia telah berada di dalam wilayah Ukraina. Di hari ke-12, Rusia masih terus melakukan bombardir kota-kota Ukraina dari udara, darat dan laut. Serangan dari darat dan udara melanda kota Kharkiv sejak semalam. Selain Kharkiv, 4 kota lainnya juga dikepung pasukan Moskow. Di Kharkiv, serangan pasukan Moskow menghantam sebuah universitas dan blok apartemen di kota timur laut, meledakkan semua jendela dan meninggalkan fasad yang menghitam dan hangus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah terhadap kehancuran dan korban tewas yang meningkat. Dia menuduh pasukan Rusia melakukan pembantaian yang disengaja. Tidak akan ada tempat yang tenang di bumi ini kecuali kuburan, ujarnya. Dia juga mengecam apa yang dia sebut sebagai keheningan dari pemerintah Barat yang gagal berbicara tentang invasi Rusia, yang sekarang telah memasuki hari ke-12. Ratusan orang telah tewas dan ribuan terluka, dengan arus orang-orang yang tak berkesudahan kebanyakan wanita dan anak-anak terus mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Polandia, Rumania atau Moldova untuk berlindung. Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan negara itu, dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II. Tetapi beberapa telah menemukan diri mereka terjebak, termasuk di kota selatan Mariupol, di mana upaya kedua untuk mengizinkan warga sipil melarikan diri dari beberapa kekerasan terburuk konflik gagal pada hari Minggu. Baik Rusia maupun Ukraina saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata. Komite Internasional Palang Merah memperingatkan, adegan yang menghancurkan penderitaan manusia, di kota strategis di Laut Azov. Organisasi itu mengatakan upaya untuk mengeluarkan sekitar 200.000 orang dari kota itu tidak mungkin dilakukan tanpa perjanjian yang terperinci dan berfungsi antara kedua belah pihak. Satu keluarga yang berhasil meninggalkan kota menggambarkan kondisi yang mengerikan setelah mereka tiba di Dnipro, Ukraina Tengah. Kami tinggal di ruang bawah tanah selama 7 hari tanpa pemanas, listrik atau internet dan kehabisan makanan dan air, kata satu orang dari keluarga tersebut yang menolak disebutkan namanya. Presiden Volodymyr Zelensky ancam Rusia, perundingan kedua dijadwalkan akan dilakukan hari ini. Perang Rusia vs Ukraina telah memasuki hari ke-12. Pasukan Rusia masih melakukan gencatan senjata di wilayah Ukraina dan perundingan kedua dijadwalkan hari ini. Dilansir dari The Guardian, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, dampak dari perang Rusia vs Rusia pada hari ke-12 membuat sebuah keluarga dari warga sipil terbunuh saat hendak melarikan diri dari kota Irpin di Ukraina. Selain kejadian tersebut, terdapat beberapa kejadian yang ada pada perang Rusia, Ukraina, antara lain ancaman dari Presiden Volodymyr Zelensky kepada tentara Rusia hingga perundingan Rusia-Ukraina kedua yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato keras kepada bangsanya yang disiarkan pada Minggu malam tanggal 6 Maret tahun 2022. Dia mengatakan pasukan Rusia telah melakukan kekejaman di Ukraina. Zelensky juga mengancam akan membalas sikap keji pasukan Rusia. Dia mengatakan, "Kami tidak akan memaafkan. Kami tidak akan lupa. Kami akan menghukum semua orang yang melakukan kekejaman dalam perang ini di tanah kami." Satu-satunya tempat yang menunggu mereka pasukan Rusia, adalah kuburan. Presiden Zelensky mengatakan adanya kematian sebuah keluarga yang berusaha melarikan diri dari kota Irpin di Ukraina, dekat Kyiv di Ukraina Utara. Dia mengungkapkan sisi emosional untuk menghormati koridor kemanusiaan yang tampaknya diabaikan oleh pasukan Rusia. 8 warga sipil tewas di kota itu saat evakuasi sedang berlangsung, menurut Wali Kota Oleksandr Markushin. Ukraina minta PBB turun tangan. Ukraina akan meminta Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mengeluarkan keputusan darurat yang mengharuskan Rusia menghentikan invasi ke negara tersebut. Dengan alasan, bahwa pembenaran Moskow atas serangan itu didasarkan pada interpretasi hukum genosida yang salah. Pertemuan kedua dijadwalkan berlangsung hari ini.
Putaran lain pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dijadwalkan pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, menurut pejabat Ukraina. Namun, dalam percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan konflik hanya akan berhenti jika Ukraina berhenti berperang dan tuntutan Rusia dipenuhi. Putin mengatakan negosiator Ukraina harus mengambil pendekatan yang lebih konstruktif dalam pembicaraan dengan Moskow untuk mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Namun, Ukraina mengatakan tidak mau berkompromi dengan integritas teritorialnya. Terima kasih telah mengikuti Kabar Dunia Daily. Jangan lupa like, subscribe dan komen, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.